ikan berenang, duduk di atap, siap berdoa. Semuanya diikuti ya kan? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk di atap, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan pajak. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera ceker. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Siapkan doa untuk semua siap. Doa mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ayu, Zaldi, Tasya. Siapa lagi? Bis 3 orang ya? Ya, materi kita hari ini tentang sujud, ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk video yang pertama silakan disimak, ya. Jadi kita akan menonton 3 video masing-masing dari materi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Setelah selesai nanti akan ada diskusi, ya. Setelah diskusi ada presentasi ke depan per anggotanya, ya. Nah itu, ya nanti kita berkelompok setelah selesai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 7 bab 4, yaitu materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun submateri kedua yang akan kita bahas adalah pengertian, tata cara, dan hikmah sujud sahwi. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena sebab lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud sahwi ini adalah sunnah. Hal yang menyebabkan sujud sahwi: 1. Lupa tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, seperti ruku, sujud, dan lain-lain. 2. Ragu atau lupa rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa qunut. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi diantaranya: 1. Sujud sebelum salam setelah membaca doa tasyahud akhir. 2. Ketika posisi sujud membaca doa Subhana ma la yanamu wa la yashur. 3. Kemudian bangun dari sujud dengan diiringi takbir. 4. Duduk sebentar, kemudian sujud kedua dengan diiringi takbir kembali dan membaca doa seperti halnya sujud pertama. 5. Duduk tahiyat akhir sebentar dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hikmah sujud sahwi. 1. Menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. 2. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Jangan pernah malu untuk meminta maaf, karena kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 7 bab 4, yaitu materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun submateri kedua yang akan kita bahas adalah pengertian, tata cara, dan hikmah sujud sahwi. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena sebab lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud sahwi ini adalah sunnah. Hal yang menyebabkan sujud sahwi: 1. Lupa tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, seperti ruku, sujud, dan lain-lain. 2. Ragu atau lupa rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa qunut. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi diantaranya: 1. Sujud sebelum salam setelah membaca doa tasyahud akhir. 2. Ketika posisi sujud membaca doa Subhana ma la yanamu wa la yashur. 3. Kemudian bangun dari sujud dengan diiringi takbir. 4. Duduk sebentar, kemudian sujud kedua dengan diiringi takbir kembali dan membaca doa seperti halnya sujud pertama. 4. Duduk tahiyat akhir sebentar dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hikmah sujud sahwi.
Satu, menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Dua, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Jangan pernah malu untuk ya, itu video yang pertama tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Karena lupa apa? Ya, jadi kalau ada lupa, maka kita laksanakan sujud sahwi. Ya. Dinding apa? Bulat ke bang? Aku ada kancil. Ya, kita lanjutkan ke video yang kedua. Tapi mumpung ada teman yang mengantuk, ya, kita sedikit lagi, ya, biar lebih semangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 7 bab 4, yaitu materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun submateri ketiga yang akan kita bahas adalah pengertian, tata cara, dan hikmah sujud tilawah. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Latihan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, ketika membaca ataupun menghafal. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Cara sujud tilawah ketika di luar sholat. 1. Berdiri menghadap kiblat dengan niat sujud tilawah. 2. Takbiratul ihram. Yang melakukan sujud 1 kali dengan diiringi doa sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. 4. Kemudian duduk sejenak dan diakhiri dengan salam. Lidah ketika sujud tilawah di dalam sholat. Tata caranya. 1. Ketika sedang berdiri dalam sholat, kemudian membaca atau mendengar imam membaca ayat sajadah, maka langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. 2. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat sebagaimana biasa. Sujud tilawah diantaranya: 1. Menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. 2. Menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan serta kemuliaan Al-Quran. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Mari kita senang membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi video yang kedua itu tentang sujud tilawah. Kenapa kita lakukan sujud tilawah? Kenapa? Kenapa kita lakukan sujud tilawah? Sebab kita lakukan sujud tilawah. Apa? Karena kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah ya, yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu ya. Jadi untuk sujud tilawah bisa kita lakukan di dalam sholat dan juga bisa kita lakukan di luar. Berikutnya video yang terakhir ya, sujud syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 7, bab 4, yaitu materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya.
Adapun submateri pertama yang akan kita bahas adalah pengertian, tata cara, dan hikmah sujud syukur. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita ketika mendapatkan nikmat. Selain mengucapkannya, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Sujud syukur ini sunnah dilaksanakan ketika 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Terhindar dari bahaya. Selanjutnya adalah tata cara sujud syukur. 1. Disunahkan untuk menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ya, sujud seperti halnya sujud dalam sholat dan membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4. Duduk kembali. 5. Sunnah menutupnya dengan salam. Selanjutnya adalah hikmah sujud syukur. Antaranya adalah 1. Menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan tidak boleh sombong. 3. Memperoleh kepuasan batin atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh tambahan nikmat dan dijauhkan dari siksa. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Lalu, Ya, video yang ketiga itu tentang sujud syukur. Kenapa kita lakukan sujud syukur? Karena saya mendapatkan sesuatu yang Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah. Kenapa? Mendapatkan rezeki melimpah. Kalau umpama kita mendapatkan nikmat ya berupa rezeki misalnya, atau bisa juga terhindar dari musibah ya. Nah, ya maka kita lakukan sujud syukur ya. Ya, sekarang kita bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini ya. Kelompok 1 membahas tentang sujud sahwi. Kelompok 2 membahas tentang sujud tilawah. Dan kelompok 3 tentang sujud syukur. Yang akan kamu presentasikan pertama pengertian dari masing-masing sujud ya. Kemudian tata caranya, dan yang terakhir hikmahnya ya itu. Ya, silakan dibentuk. Ya, dari pengertiannya. Kelompok 1 sujud sahwi, kelompok 2 sujud tilawah, kelompok terakhir sujud syukur. Setiap kelompoknya itu didekatkan. Gimana? Dekat di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanaga Nabiyarawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulianti, saya dari Mandalika yang akan menyampaikan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar sholat. Maka kita harus membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya tata cara sujud tilawah. 1. Sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat. Sujud tilawah dan melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang akan dibaca pada saat seperti berikut.
adalah ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Selanjutnya, menyimak sujud tilawah yang menambahkan kecintaan pada Al-Quran dan menjadikan kita mampu untuk menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum siap. Ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sujud syukur menjadikan dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar daripada bahaya. Tata cara sujud syukur: menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salat. Hikmah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti dapat yang menyenangkan, dapat melakukannya langsung. Ketiga, nikmat itu tadi diperoleh. 2. Terhindar dari mara bahaya. Hikmah, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Mendapatkan dari pada Allah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 3. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kita lanjutkan untuk penutup acara ya. Kita ada sedikit. Ayo, silakan disimak ya. Dan lagunya diikuti ya. Gak apa-apa ya, ikuti saja lagunya ya.
syukur. Apa sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena ada yang lupa. Ya, baik itu mungkin kalau kita lagi sholat rakaatnya yang lupa. Ya, apa sudah rakaat kedua, apa rakaat ketiga, atau kelebihan misalnya ya. Atau lupa bacaannya. Ya itu jadi kita lakukan sujud sahwi. Sujud tilawah. Apa tadi pengertiannya? Sujud tilawah. Sujud yang kita lakukan karena kita mendengar atau membaca ayat-ayat saja. Dan yang terakhir sujud syukur.